Kamu yakinin diri kamu sendiri kalau kamu itu bisa. Kamu bisa ngeyakinin orang lain, tapi kenapa kamu enggak? Kamu nggak bisa ngeyakinin diri kamu sendiri. Jadi kamu harus terbiasa memotivasi diri kamu sendiri, yakinin diri kamu kalau kamu itu bisa, kamu mampu. Oke, selamat pagi, Saudara Georgie. Pagi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada para penonton semua tentang siapa sih kamu gitu, umur, anak keberapa, dan juga pekerjaan orang tua seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikomang Georgie Santana. Saya biasa dipanggil Georgie. Umur saya 20 tahun. Dan saya sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Bali, yaitu Universitas Udayana. Dan saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Tua pekerjaan apa? Orang tua kebetulan papa bekerja sebagai polisi dan ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Orang tua keduanya masih ada? Kebetulan orang tua tinggal satu, yaitu mama. Papa sudah meninggal pada tahun 2018 yang lalu. Di baru-baru ini ya, saat Iya. kamu masih SMA. Iya. Saya dengar kemarin kamu ikut lomba Mawapres ya. Mungkin itu bisa diceritakan lomba yang kamu ikuti itu seperti apa sih gitu? Jadi kebetulan waktu ini saya sedang mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Model Hunt, yang dimana saya lolos seleksi dalam ajang tersebut dan saya mewakili Bali untuk ajang Indonesia Model Hunt. Ini kompetisi berapa yang pernah kamu ikuti? Karena saya dengar-dengar kamu ini sering mengikuti kompetisi seperti itu ya. Silakan. Kalau misalnya dibilang banyak lomba, aku sendiri dari kecil sampai sekarang itu udah banyak sekali ngikutin lomba. Yang dimana aku waktu ini ngikutin lomba nyanyi, mekidung, terus model juga. Seperti itu. Terus dari semua jenis kompetisi yang kamu ikuti itu, kamu merasa puas nggak dengan pencapaian itu? Dan dari semua jenis itu, mana yang menurut kamu paling berkesan gitu loh? Jadi kalau misalnya dibilang ngerasa puas atau enggaknya ya, mungkin dari akunya tuh belum, karena emang belum benar-benar mencapai targetku. Dan kalau misalnya dibilang lomba yang paling berkesan itu waktu ini, aku pernah ngikutin audisi pada tahun 2017 Indonesia Idol, sama sekarang pada tahun 2021 aku ngikutin lomba Indonesia Model Hunt. Indonesian Idol itu kan itu tadi yang menurut kamu berkesan ya. Indonesian Idol waktu itu bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu kebetulan orang tua tuh sebenarnya nggak ngerestuin kan, tapi tiba-tiba temen itu jemput. Nah, malah temen tuh ngerasa kayak, kamu ini berpotensi di bidang musik, di bidang tarik suara, kenapa kamu nggak ikut audisi Indonesia Idol? Dan pada akhirnya waktu itu mengikuti Indonesia Idol karena paksaan dari teman. Dan puji Tuhannya juga lolos. Itu sampai ke tingkatan berapa waktu itu? Cuman bisa sampai spekta 1. Spekta 1 itu di mana sih? Salah, showcase 1. Showcase ya? Ya, Itu di mana itu? di Jakarta. Di Jakarta. Berarti kamu sempat sampai Jakarta ya? Iya. Itu jurinya waktu itu yang kamu ingat siapa aja sih? Artis ya? Artis itu ada Maya, Anang, terus BCL juga. Wah, senang ya sempat bertemu artis papan atas gitu ya. Terus yang baru-baru yang 2021 itu bagaimana? 2021 ini kebetulan dari Yayasan Anugerah Maha Bintang yang mengadakan lomba Indonesia Model Hunt, karena mereka sedang mencari pemuda-pemuda, baik dari pemuda maupun pemudi, untuk mencari generasi model selanjutnya. Oh, jadi Indonesia Model Hunt itu dicari kadar-kadar model lah ya, penerus mereka gitu ya. Terus itu perkembangannya bagaimana? Sudah lolos kayak gitu bagaimana? Dan sempat ngikutin karantina waktu bulan Maret kemarin. Ya, karena COVID ya. Iya, karena COVID juga.
Itu sebenarnya lombanya Indonesia Modal Hunt itu diselenggarakan pada tahun 2020. Cuman gara-gara COVID, gara-gara corona ini, jadinya diadakan baru bisa sekarang bulan ya, bulan Maret tahun 2021 ini. Dan kebetulan saya sendiri mendapat juara harapan 2 dalam ajang Indonesia Modal Hunt. Itu digelar di mana tuh? Digelar di Tangerang, Jakarta. Di Tangerang, Banten ya? Iya. Terus dari semua pencapaian itu, terutama yang terbaru itu kan Indonesia Modal Hunt itu, apakah kamu merasa pencapaian-pencapaian itu sesuai dengan effort kamu, sudah sesuai dengan upaya usaha kamu gitu? Kalau dibilang itu sih pasti ya, karena gimana ya, karena nggak gampang untuk masuk di dunia entertain seperti itu. Jadinya saya juga ngerasa kayak saya ada potensi di sini, kenapa saya nggak coba, dan puji Tuhannya juga Tuhan merestui dan Tuhan lancarkan semuanya. Nah, jadi pencapaian tertinggi kamu sekarang itu? Yang pertama itu pastinya ngebahagiain orang tua ya. Ya. Melalui prestasi-prestasi Ya, tadi prestasi. saya bisa bilang lah itu prestasi, tapi itu kan pendapat saya ingin tanya kamu sendiri, menurut kamu mahasiswa yang berprestasi itu yang bagaimana sih? Mahasiswa yang berprestasi itu bukan dilihat dari kecerdasannya, melainkan dari otaknya, tapi melainkan dari karya-karyanya. Bukan berarti mahasiswa berprestasi itu kayak nggak penting ya belajar gitu. Belajar itu penting. Cuman dimana kayak mahasiswa yang berprestasi yang bisa membanggakan orang tua, diri kita sendiri, bahkan daerah maupun negara. Jadi bukan hanya pandai berretorika lah ya di dalam bungkus kepala, tapi bagaimana bisa membuat itu, mengemas dan menjadi sebuah karya, kurang lebih begitu ya. Oke, terus itu kan tadi kita berbicara tentang prestasi-prestasi itu, pencapaian-pencapaian kamu. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira pernah nggak kamu merasa berada pada titik terendah dalam hidup kamu itu? Kamu merasa bahwa semua upaya saya ini tidak ada guna, sekarang saya down gitu, saya benar-benar di titik paling rendah gitu. Pernah nggak? Saat kapan itu? Kalau misal dibilang titik paling rendah itu dimana waktu itu pada saat papa sudah nggak ada, udah itu aja. Itu ya. Iya. Kenapa kamu merasa itu sebagai titik terendah? Karena mungkin gimana ya, pikiran anak zaman sekarang, apalagi saya sendiri kan anak paling kecil, jadinya saya tuh ngerasa kayak dimanja sama orang tua, apalagi papa gitu. Di saat papa udah tidak ada, ngerasa kayak nggak tahu mau harus kemana, tapi saya mencoba memotivasi diri saya dengan cara saya melihat mama saya yang sekarang dia sudah tangguh, sudah menjadi wonder woman dalam hidup saya. Jadinya saya termotivasi dari mama. Lah ya, tapi itu justru memberi kamu motivasi, mama aja bisa kuat gitu, apalagi saya gitu ya. Terus itu kan upaya kamu bangkit tadi ya, kamu melihat figur pengganti ayah gitu, itu seorang mama, gimana dia bisa kuat, saya juga bisa gitu. Nah terus dari pencapaian-pencapaian kamu, pengalaman kamu ketika jatuh, saya ingin tanya satu kali lagi terkait dengan event-event yang pernah kamu ikuti tadi. Ketika kamu gagal gitu, bagaimana sih perasaan kamu? Misalnya kan kamu kan berharap juara 1 tuh misalnya, tiba-tiba ada orang lagi di situ gitu. Itu perasaan kamu gimana sih? Kalau misalnya seperti itu ya, kalau dibilang sedih ya pasti sedih. Tapi gimana pun kita harus mencoba terus berlatih dan berlatih agar kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi jangan gimana ya? Jangan stuck sampai di sini aja. Kamu tuh masih ditunggu di luaran sana sama orang-orang. Jadi kamu harus bisa memotivasi diri kamu. Kamu jangan stuck pada diri kamu sendiri. Kamu yakinin bahwa kamu itu bisa. Seperti itu.
pernah nggak kamu selain karena kegagalan itu, pernah nggak kamu tiba-tiba merasa bingung gitu, sedih gitu, atau apapun itu, dan bagaimana sih upaya kamu untuk bangkit gitu, terutama dari kejenuhan ya gitu. Kalau kejenuhan mungkin ya dengan caraku sendiri pribadiku, aku lebih seneng kayak jalan-jalan sih, lebih biar refresh otak seperti itu. Jalan-jalan kemana gitu, ke pantai. Terus dari segala pencapaian kamu, pengalaman ketika kamu gagal itu, harapan terbesar kamu saat ini tuh apa? Harapan terbesar ya, harapanku bisa ngebahagiain orang tua. Yang seperti tadi aku bilang, mungkin kalau misalnya dibilang cukup bangga dengan prestasiku sampai sekarang, mungkin bangga, tapi kayak masih ada yang ingin aku gali lagi, potensi yang aku punya, seperti itu. Artinya tidak cepat puas ya dengan apa yang ada, selalu melihat ada kemungkinan lain di luar sana ya. Terus pesan bagi orang-orang yang sedang berada pada titik terendah saat ini, yang mungkin mereka sedang down gitu, bagaimana kamu memotivasi mereka? Pesan untuk orang yang down, di titik down pada saat ini, pesanku cuma satu. Kamu yakinin diri kamu sendiri kalau kamu itu bisa. Kamu bisa ngeyakinin orang lain, tapi kenapa kamu nggak bisa ngeyakinin diri kamu sendiri? Jadi kamu harus terbiasa memotivasi diri kamu sendiri, yakinin diri kamu kalau kamu itu bisa, kamu mampu. Nah itu menarik nih, tadi kan dibilang tuh kamu tuh harus bisa memotivasi diri. Nah caranya bagaimana nih? Itu kan yang dipikirkan orang, caranya memotivasi diri itu bagaimana sih? Caranya kamu gapai semua apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pengenin. Seperti contoh, seperti aku pengen ngikutin lomba-lomba model atau lainnya. Jadi kamu tuh harus ikuti terus, jangan patah semangat, dan tunjukkan kamu bisa. Atau dengan kata lain, kamu ingin mengatakan bahwa pencapaian kita itu bisa menjadi motivasi gitu? Ya. Oke. Ya, pembicaraannya menginspirasi ya bagi saya. Dan terakhir nih, apa pesan yang bisa kamu berikan untuk saya sendiri gitu ya? Kamu melihat saya bagaimana, kira-kira apa pesan kamu sebagai teman saya untuk saya dan juga untuk teman saya juga yang ada di sini? Pesan untuk teman-teman saya, jangan berhenti untuk berbuat baik ke sesama manusia. Jangan lupa raih semua prestasi-prestasi kamu, motivasi kamu semuanya. Apa yang kamu inginkan, kamu lakukan. Terima kasih banyak Jo atas kesempatannya saya bisa mewawancara ini. Saya terus mendukung kamu, mudah-mudahan bisa terus mencapai tahapan-tahapan yang selanjutnya dan selalu rendah hati. Terima kasih ya Jo. Orang tua, papa bisa dibilang yoga. Cut. Hai. Jalan ulang cut. Oke, action.